memang pasar apartemen ini kita harus bagi dua ya. Pertama adalah yang pasar sewa. Pasar sewa ini menurun tajam karena adanya pandemi sehingga penyewa-penyewa yang banyak dari asing itu sudah tidak ada lagi di Jakarta ini. Kebanyakan mereka sudah pulang dan tentunya demand dari sewa itu menurun jauh, menurun banyak sekali. Tapi untuk pasar penjualan ini berbeda. Pasar yang bukan sewa ya, yang penjualan itu lebih dikarenakan pasar yang oversupply. Nah, pasar oversupply ini sudah kita rasakan sebenarnya sejak tahun 2018. Jadi sebelum pandemi itu sudah terjadi oversupply dari apartemen. Tetapi sedikit demi sedikit ini pasar diabsorb over the years ya, sampai tahun ini tentu itu diabsorb oleh pasar oversupply tersebut. Jadi kita mengharapkan mungkin di tahun 2023 pasar apartemen akan normal kembali. Kalau pasar sewa itu menurut saya masih sangat tergantung dari apakah pandemi ini akan lewat atau tidak ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai apartemen hantu tadi yang disampaikan oleh Mas Bram. Baik, Pak Harun, kalau kita lihat realita yang ada begitu ya, tadi ada oversupply, lalu juga tingkat sewanya rendah. Apakah memang untuk para pengembang sendiri menahan diri begitu ya, karena memang demand-nya juga tidak terlalu tinggi? Sangat. Jadi untuk kita kan tentu kita berorientasi kepada pasar. Kalau pasarnya oversupply ya kita stop dulu. Ya, kita sangat beruntung dari CTRA Ciputra Development, apartemen kita itu kurang dari 10% dari revenue kita, malah hanya sekitar 6, sekian persen dari revenue kita. Jadi kecil sekali memang apartemen di portfolio kita. Portfolio kita yang paling besar itu adalah di landed houses, bukan di apartemen. Nah, kita juga menahan tentunya. Kita punya apartemen itu kebanyakan adalah bagian dari mixed use development. Jadi bukan stand alone apartemen saja. Kebanyakan apartemen kita itu adalah bagian dari development lainnya, misalnya ada mall-nya, ada hotelnya, ada office-nya, dan lain-lain. Nah, memang sejak tahun 2016 itu kita sudah tidak ada lagi pembangunan yang baru, apartemen. Begitu. Baik, tidak ada pembangunan yang baru. Tapi kalau kita melihat begitu ya Pak, pasar milenial, karena memang milenial sendiri masih Ya. favorit begitu untuk kepemilikan apartemen. Apakah memang tidak ada modifikasi strategi begitu di CTRA? Pasar apartemen di kota, terutama di DKI, itu memang ditargetkan kebanyakan kepada pasar milenial. Nah, pasar milenial ini harus kita juga analisa bahwa mereka itu sangat membutuhkan pembiayaan. Nah, banyak masih bank-bank yang hesitant untuk memberikan KPA apartemen karena banyak sekali apartemen itu yang tidak diselesaikan pembangunannya. Ya, misalnya karena pasarnya kurang kuat, kemudian konstruksi dihentikan. Ini menjadi resiko bagi bank-bank pemberi KPA. Jadi banyak sekali bank-bank itu dalam memberikan KPA sangat berhati-hati. Nah, ini tentunya pengaruhnya besar sekali kepada kemampuan dari pembeli, terutama milenial, untuk membiayai pembelian tersebut. KPA itu menjadi kunci utama bagi pasar milenial karena mereka kan harus mencicil, mereka punya lifestyle tertentu, tetapi mereka sanggup sebenarnya mencicil KPA-nya. Nah, inilah yang kita harapkan dari bank-bank untuk menyediakan KPA itu sebanyak mungkin kepada pasar apartemen, sehingga mereka-mereka yang ingin membeli apartemen bisa membiayainya dengan KPA.